Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar lagu tersebut? Ya, tentunya kita akan langsung terpikir dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam dalam satu tahun. Banyak sekali amalan-amalan yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan. Di antaranya sholat sunnah ketika malam hari, yaitu sholat sunnah tarawih, kemudian khatam Al-Quran, disuruh untuk banyak berdoa, kemudian iktikaf atau berdiam diri di masjid, dan untuk memperbanyak sedekah. Tapi ada satu amalan khusus yang diwajibkan dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Kita akan mempelajarinya mulai dari syarat wajib, syarat sah, dan apa yang membatalkan dan lain sebagainya. Pengertian puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu as-saumu atau as-siyamu, yang artinya yaitu menahan. Jadi secara bahasa, puasa itu artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari, yang kita biasa sebut sampai maghrib. Kemudian apa hukum dari puasa Ramadan? Ya, hukum dari puasa Ramadan dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu ibadah puasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari dalil tersebut, maka hukum puasa Ramadan yaitu wajib ain atau fardu ain, ya. Jadi setiap orang itu wajib untuk melaksanakannya. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa artinya syarat-syarat yang menjadikan seseorang itu wajib berpuasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi orang kafir atau orang beragama yang lain itu tidak wajib puasa Ramadan. Yang kedua, dia harus berakal sehat. Orang yang gila atau hilang ingatan itu tidak wajib puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu sudah balik atau dewasa. Untuk anak-anak, puasa di bulan Ramadan itu boleh ya untuk latihan, tapi tidak wajib atau belum wajib. Kemudian syarat wajib yang selanjutnya yang keempat yaitu kuat atau mampu. Jadi orang itu mampu untuk melaksanakan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Berikutnya adalah tentang rukun puasa. Ya, apa itu rukun puasa ya? Rukun itu adalah suatu amalan atau perbuatan yang harus dikerjakan pada suatu pelaksanaan. Jadi misalkan rukun puasa, maka sesuatu itu harus dilaksanakan pada saat puasa. Kalau tidak, maka puasanya tidak sah. Rukun puasa hanya ada dua, yaitu yang pertama niat, ya, membaca niat. Kemudian yang kedua yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan puasa? Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi. Berikutnya adalah tentang amalan sunnah puasa ya. Sunnah adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan juga tidak apa-apa ya. Nah, diantaranya sunnah puasa yaitu yang pertama, segera berbuka ketika tiba waktunya. Jadi kalau sudah masuk waktunya berbuka, kita langsung cepat-cepat makan atau minum. Jadi tidak menunda-nunda nanti habis sholat raweh atau yang lain sebagainya. Yang kedua, berbuka dengan yang manis. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur ini artinya kita sahur itu waktunya kita pepetkan dengan waktu imsak. Ya, jadi tidak mau tidur baru sudah sahur itu enggak, tapi sahurnya kita pepetkan atau kita akhirkan. Yang keempat yaitu memperbanyak sedekah dan infak. Ya, karena di bulan Ramadan itu pahala perbuatan-perbuatan itu dilipat gandakan.
Yang kelima, banyak membaca Al-Quran. Yang keenam yaitu melaksanakan sholat raweh dan sholat witir di malam bulan Ramadan ya. Sebagaimana sholat raweh itu sholat sunnah yang dikerjakan hanya pada bulan Ramadan. Itu pahalanya sangat besar sekali. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa kita? Yang pertama yaitu makan, minum, atau memasukkan sesuatu ke anggota tubuh yang berlubang dengan sengaja ya. Misalkan ada air, itu kita sengaja masukkan ke lubang hidung, meskipun itu kita nggak niat minum atau makan, itu tetap akan membatalkan puasa ya, selama itu disengaja. Kemudian yang kedua, sengaja muntah ya. Apabila kalian puasa kemudian kalian muntah, tapi muntahnya itu tidak disengaja, mungkin karena sakit atau apa, itu puasanya ndak batal. Tapi kalau sengaja muntahnya itu dibuat-buat, nah, artinya itu puasanya menjadi batal. Yang ketiga yaitu hilangnya akal. Sudah puasa tiba-tiba siang hari dia hilang akal, mungkin jadi gila atau stres ya, itu bisa menghilangkan membatalkan puasa. Yang keempat yaitu mengalami haid. Ini yang dialami oleh perempuan, pagi hari sudah puasa tiba-tiba siangnya keluar darah atau haid, maka otomatis puasanya batal. Yang kelima yaitu murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Paginya Islam, semangat puasa, tiba-tiba siang harinya dia keluar dari Islam, pindah ke agama yang lain, maka otomatis puasanya pasti batal ya. Itu beberapa hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang dapat merusak pahala puasa ya. Jadi kita sudah melakukan puasa, tidak makan, menahan lapar, tapi pahala kita jadi rusak atau mungkin bahkan hilang. Itu ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama yaitu menggunjing teman. Menggunjing teman itu senangannya ngomong ke, apalagi menghina ya kan, ngerumpi. Nah, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kedua yaitu berkata-kata yang kotor, ngomong yang jelek-jelek. Yang ketiga bertengkar. Yang keempat berbohong. Yang kelima yaitu mengadu domba ya. Kadang itu kan ada orang yang ngomong jangan bohong nanti puasanya batal ya, itu sebenarnya salah. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya yang jadi hilang atau berkurang. Jadi kamu puasa selama 1 hari menahan lapar, menahan haus, itu kamu tidak dapat pahala hanya karena melakukan perbuatan-perbuatan itu tadi ya. Berbohong, bertengkar, mengadu domba, berkata-kata yang kotor, kemudian menggunjing teman. Selanjutnya yaitu orang yang boleh tidak berpuasa ya. Jadi meskipun dia Islam, dia sudah dewasa, tapi ada orang-orang yang boleh tidak puasa. Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit, yang oleh dokter disarankan untuk tidak puasa dulu untuk pemulihan, itu boleh tidak puasa. Tapi nanti tetap ketika bulan Ramadan selesai, setelah itu dia harus mengganti puasanya. Yang kedua yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Orang yang dalam perjalanan jauh kemudian dia mencapai jarak batas tertentu, itu boleh tidak puasa. Yang ketiga yaitu orang tua. Di sini orang tuanya khusus yang sudah pikun ya, artinya dia itu sudah tidak bisa untuk menjalankan puasa secara maksimal, mungkin niatnya atau hal-halnya kadang dia pelupa, itu boleh tidak puasa. Lah orang-orang yang untuk orang tua, orang yang sudah tua, itu besok ketika Ramadan sudah selesai dia tidak harus mengganti puasanya karena dia memang sudah tua ya. Itu boleh puasanya diganti dengan membayar fidyah berupa memberi makan orang-orang miskin. Yang keempat yaitu wanita hamil atau menyusui ya. Jadi nanti dikhawatirkan ketika puasa itu akan terjadi sesuatu pada bayinya, maka wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui itu boleh tidak berpuasa. Tetapi nanti tetap setelah itu ketika semuanya sudah selesai dia harus mengganti puasa yang telah ditinggalkan.
Berikutnya adalah tentang hikmah puasa. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari menjalankan ibadah puasa. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyehatkan badan. Kemudian yang ketiga melatih kesabaran dan kedisiplinan. Kita diajarkan untuk bangun pagi, ya kan, subuh, sebelum subuh sudah bangun. Kemudian yang keempat menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, ya. Dengan kita berpuasa kita seperti ikut merasakan bagaimana orang-orang fakir miskin itu ketika mereka kelaparan, tidak bisa makan dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas apa yang kita miliki, setiap hari kita bisa makan dan lain sebagainya juga. Kemudian yang keenam yaitu menghapus dosa-dosa yang lalu, ya. Di antaranya hikmah puasa itu ada banyak sekali, ya. Tadi ada yang menyehatkan badan juga. Banyak itu dari ilmu-ilmu kedokteran yang membenarkan bahwa kegiatan puasa itu dapat menyehatkan tubuh. Meskipun kita sehari tidak makan, tapi justru itu dapat menyehatkan tubuh kita. Itu sedikit dari hikmah puasa. Demikianlah sedikit uraian materi mengenai puasa Ramadan dan lain sebagainya. Semoga dapat menambah pengetahuan kita, menambah ketakwaan kita, khususnya pengetahuan tentang pelaksanaan puasa Ramadan. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya.